من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an, para pendengar yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di ruangan ini, ada siaran yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, pada pagi ini, yaitu lanjutan dari pembahasan berkaitan tentang dosa-dosa besar, al-kabair. Pada pertemuan pertama kita telah menjelaskan atau kita telah membicarakan dosa yang paling besar, dosa yang tidak terampuni, dosa yang akan membuat pelakunya kekal selama-lamanya di dalam neraka, dosa yang mengeluarkan pelakunya dari millah, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni pelakunya di akhirat nanti, kecuali apabila pelakunya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, yaitu syirkul akbar, syirik besar. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dosa besar yang berikutnya adalah asyirkul asghar atau ar-riya. Riya adalah mengerjakan sesuatu amalan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain atau makhluk. Ini merupakan ciri orang-orang munafikin. Ciri orang-orang munafikin yang biasa beramal dengan tujuan untuk memperlihatkan amalnya kepada manusia, yang menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan keimanannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran telah banyak memberikan kecaman kepada orang-orang yang berlaku riya. Seperti dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 142, Allah berfirman, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk mengerjakan salat, maka mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali sedikit saja. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam orang-orang munafikin dengan beberapa sifat-sifat mereka. Di antaranya adalah yura'unan nas. Mereka mengerjakan salat dengan maksud riya, untuk dilihat oleh manusia. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam orang-orang yang lalai dari salatnya. Dalam surat Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un." Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Surat Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 7.
Nah, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan riya sebagai salah satu bentuk kelalaian dan membuat celaka orang-orang yang mengerjakan salat dengan tujuan untuk memperlihatkan salatnya kepada manusia. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah ayat 264, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang yang menerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada orang-orang yang berinfak, yang menginfakkan hartanya agar jangan menginfakkan hartanya ria'an nas, karena riya ya kepada manusia, supaya dipuji, supaya disanjung oleh manusia, supaya mendapat tempat yang terhormat di tengah-tengah manusia. Nah, ini mendapat ancaman akan batal hapus amalan sedekahnya, yaitu akan hapus pahala sedekahnya. Ini adalah ancaman kepada orang-orang yang berbuat riya di dalam bab sedekah. Demikian pula di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas wa la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa may yakuni asyaitanu lahu qarinan fasa'a qarina." Surat An-Nisa ayat 38. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia. Ya, karena riya kepada manusia, yaitu untuk menunjukkan amal mereka, untuk memamerkan amal mereka kepada manusia. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan barang siapa yang mengambil syaitan menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Surat An-Nisa ayat 36. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga mengancam orang-orang yang berinfak karena riya, yang ada tujuan riya untuk memamerkan sedekahnya kepada manusia, untuk mendapatkan pujian dan sanjungan di tengah-tengah manusia. Demikian juga di dalam bab jihad, orang-orang yang keluar dari rumah mereka untuk berjihad, namun mereka keluar karena perasaan riya untuk menunjukkan kepada manusia keberanian mereka, kehebatan mereka, dan jihad mereka. Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 47, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung-kampung mereka dengan rasa angkuh dan bermaksud riya kepada manusia, serta menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang keluar dari kampung-kampung mereka untuk berjihad, untuk berperang karena rasa angkuh dan dengan bermaksud riya ya kepada manusia. Nah, ini beberapa ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam para pelaku-pelaku riya bahwa akan hapus amal mereka, akan batal amal mereka, dan mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dari apa yang telah mereka kerjakan tersebut. Demikian pula di dalam hadis-hadis Rasulullah, Nabi SAW banyak sekali memberikan ancaman kepada kita dari dosa riya ini. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Qala Allah Ta'ala, ana aghna syuraka'u 'anil syirki, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi, taraktuhu wa syirkahu." Ini adalah hadis qudsi. Allah berkata, "Akulah Rabb yang tidak membutuhkan sekutu,
yang tidak memerlukan sekutu. Barang siapa mengerjakan amalan, ia sekutukan aku dengan yang lain dalam amalan itu, maka aku akan tinggalkan ia dan amal syiriknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan dan tidak membutuhkan amal syiriknya itu. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ganjaran apapun dari apa yang telah dilakukannya dengan tujuan riya tadi. Dengan tujuan riya tadi. Demikian juga dalam hadis yang lain dari Mahmud bin Labid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asy-syirkul asghar, ar-riya. Yaqulu Allah yaumal qiyamah, idza jaza an-nas bi'amalihim, idhabu ila alladhina kuntum tura'una fi dunya, fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaa'a." Perkara yang amat aku takutkan atas kalian adalah syirik asghar. Nabi mengatakan, perkara yang amat aku takutkan atas kalian, wahai kaum muslimin, wahai umat Islam, adalah syirik asghar, syirik kecil. Ya, syirik kecil-kecil syirik adalah dosa besar, yaitu riya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada hari kiamat, tatkala Allah membalas amal perbuatan manusia, pergilah temui orang-orang yang kalian beramal karena ingin dilihatnya di dunia. Silakan lihat, apakah kalian mendapatkan pahala dari mereka? Apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh mereka untuk mencari pahalanya dari orang-orang yang mereka amalkan, mereka kerjakan amalan itu untuk mereka, untuk manusia-manusia itu, untuk orang-orang itu. Nah, tentunya mereka tidak akan mendapatkan apapun dari mereka, karena mereka sendiri sangat membutuhkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Ya'la bin Shaddad bin Aus meriwayatkan dari ayahnya. Ia berkata, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami memandang bahwa riya sebagai syirik asghar. Kami memandang riya itu sebagai syirik asghar. Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri meriwayatkan dari ayahnya dan dari kemudian dari kakeknya, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari keluar menemui kami. Sementara saat itu kami sedang membicarakan tentang Dajjal. Kami sedang mendiskusikan tentang Dajjal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum minal masihid Dajjal." Maukah aku beritahu tentang perkara yang lebih aku takutkan atas kalian daripada Dajjal? Tentu saja wahai Rasulullah, jawab kami. Ya, faqulna bala ya Rasulullah. Ya, tentu saja ya Rasulullah. Karena para sahabat adalah orang-orang yang sangat bersemangat untuk mengetahui ilmu. Rasulullah memancing mereka dengan pertanyaan, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum minal masihid Dajjal." Ini adalah suatu perkara besar, karena ketika mereka membicarakan tentang Dajjal, mereka tidak membayangkan ada fitnah yang lebih besar daripada Dajjal ini. Nah, Nabi SAW menawarkan kepada mereka suatu ilmu yang tidak mereka ketahui, di luar dari apa yang mereka bayangkan. Itu sesuatu yang lebih menakutkan daripada Al-Masih Dajjal. Sementara kita tahu bagaimana dahsyatnya fitnah Masih Dajjal, sehingga kita sering mengulang-ulangnya di dalam doa, ya di akhir salat, yang fitnatul Masih Dajjal, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah Ad-Dajjal. Nah, ini adalah sesuatu yang lebih aku takutkan, kata Rasulullah, atas kalian, atas umatku, daripada fitnah Masih Dajjal. Maka tentunya para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Rasulullah bersabda, "Asy-syirkul khafi", yaitu syirik yang tersembunyi, syirik khafi. Kemudian Nabi menjelaskan apa maksud dari syirik khafi ini. Ayakumar rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin. Syirik khafi itu adalah seorang laki-laki bangkit berdiri mengerjakan salat, lalu ia membaguskan salatnya
karena ia tahu orang-orang sedang melihatnya. Karena ia tahu orang-orang sedang melihatnya. Jadi ia membaguskan salatnya, dia membetulkan salatnya, bukan karena memang diperintahkan oleh syariat dan semata-mata mengikuti sunnah Rasulullah di dalam salat, tetapi karena adanya si fulan dan si fulan. Karena si fulan melihat, si fulan sedang memperhatikan, atau ia sedang salat di hadapan dan di dekat si fulan. Ya, artinya ini adalah riya. Dia mengerjakan amalan itu untuk si fulan dan si fulan. Itulah syirik khafi yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bencananya lebih besar daripada bencana Masih Dajjal, lebih menakutkan daripada bencana Masih Dajjal. Karena yang bisa mengenai siapa saja dan di mana saja. Ya, kita tahu bahwasanya Dajjal tidak akan bisa memasuki dua tanah haram, yaitu Makkah dan Madinah. Sementara riya itu bisa terjadi bahkan di samping Ka'bah, atau di depan mihrab, ataupun di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa terjadi di sana. Bisa terjadi di dua tanah haram ini. Jadi jangkauannya lebih luas dan bisa mengenai siapa saja, ya, dari orang-orang yang beramal. Maka dari itu kita harus mewaspadai riya ini di dalam seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan. Mahmud bin Labid berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, lalu beliau bersabda, "Ya ayuhan nas, iyyakum wasyirkus sarair." Wahai sekalian manusia, jauhilah syirik sarair, yaitu syirik-syirik yang tersembunyi. Maka orang-orang, yaitu para sahabat, bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu syirkus sarair? Wa ma huwa syirkus sarair?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu jahilan lima yara min nadharil nasi ilaihi. Fadzalika syirkus sarair." Syirkus sarair itu adalah seorang laki-laki bangkit mengerjakan salat, lalu karena jahilnya ia membaguskan salatnya karena tahu orang-orang sedang melihatnya. Itulah dia syirik sarair. Itulah syirik sarair. Demikian ya khonifuddin. Itulah dia riya. Itu seorang mengerjakan satu amalan karena ingin dilihat oleh orang banyak atau orang lain. Seseorang yang biasanya sholatnya amburadul, namun ketika dia sholat di hadapan mertuanya, atau di hadapan orang tuanya, atau di hadapan teman-temannya, tiba-tiba saja sholatnya menjadi khusyuk. Ya, tiba-tiba saja sholatnya menjadi bagus. Ya, dia sengaja membaguskannya. Bukan karena lillah, bukan karena dia sedang menghadap Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Akan tetapi semata-mata karena ingin dilihat oleh si fulan dan si fulan itu. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita semua tahu bahwa syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas lillah, dan yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk urusan yang kedua, itu syarat yang kedua, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masih bisa kita harapkan koreksi dari orang lain. Dari saudara-saudara kita yang melihat kita salat. Dari orang-orang alim, ya, atau orang-orang berilmu yang melihat kita salat kemudian menegur kita bahwa salat kita salah, cara rukuk kita salah misalnya, atau cara duduk kita salah, cara takbir kita salah, cara haji kita salah, cara ibadah kita salah, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Masih bisa kita harapkan teguran dari orang lain, ya, dari saudara-saudara kita. Karena dengan nasihat tanasuh ini kita akan menjadi lebih sempurna dan lebih baik. Akan tetapi berkaitan dengan syarat yang pertama, yaitu ikhlas. Artinya jauh dari riya. Tadi mengikuti sunnah, artinya jauh dari bid'ah. Yang pertama yaitu ikhlas, artinya jauh dari riya. Nah, riya ini, ikhlas ini adalah amalan hati. Tidak ada yang tahu apa yang ada dalam hati manusia. Ya, orang yang di dekat kita saja, orang yang paling dekat dengan kita tidak tahu apa yang ada di dalam niat kita, apa yang ada di dalam hati kita. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa mengharapkan orang lain untuk menegur kita. Yang tahu hanyalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang memiliki hati ini. Orang lain tidak tahu.
maka kita tidak bisa mengharapkan orang lain menegur kita dan mengatakan kepada kita, wahai fulan, amalmu tadi tidak ikhlas, atau wahai fulan, kamu telah jatuh dalam riya. Tidak ada yang bisa atau tidak bisa kita harapkan orang lain untuk menegur kita, untuk meluruskan niat kita dan membersihkan diri kita dari riya tadi. Berbeda dengan syarat yang kedua, misalnya kita melakukan salat dengan cara yang bid'ah, maka orang lain ataupun saudara kita akan menegur kita. Masih bisa kita harapkan ada orang lain yang menegur kita, ya, dan mengatakan kepada kita, wahai fulan, kamu telah melakukan sebuah bid'ah, hingga kita bisa memperbaikinya. Maka ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, bersungguh-sungguhlah kita di dalam meraih keikhlasan di dalam ibadah-ibadah kita, dan jauhilah ya perkara-perkara riya ini, karena sangat berbahaya bagi kita, bagi amal kita. Dan bahaya riya ini Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, ya, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamah alaiha yawmal qiyamah rajulun ustushhida. Sesungguhnya orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat nanti adalah orang yang ustushhida, mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Dia dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu disebutkanlah nikmat-nikmat Allah kepada dirinya dan ia pun mengakuinya. Faqal, "Fama 'amilta fiha?" Allah bertanya, "Untuk apakah engkau gunakan nikmat tersebut?" Dia berkata, "Qataltu fika hatta ustushhidtu." Aku telah berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Kadzabta, walakinnaka qatalta li ayyuqala jari." Engkau dusta, engkau bohong. Sebenarnya engkau berperang supaya disebut pemberani. Waqad qil, begitulah kenyataannya. Itu telah disebutkan dan engkau telah mendapatkan sebutan itu. Tsumma umira bihi fahusiba ala wajhihi hatta ulqiya fin-nar. Kemudian diperintahkan agar ia diseret pada wajahnya, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, Rasulullah mengatakan, suhiba ala wajhihi. Karena diseret itu, kalau diseret pada wajah, itu lebih sakit daripada diseret pada punggung kita. Kalau kita diseret dengan kita katakan bertelekan pada punggung kita, yaitu diseret punggung kita, mungkin agak ringan. Tapi kalau yang diseret itu wajah, tentunya ini sangat menyakitkan. Hatta ulqiya finnar. Kemudian dilemparkan dia ke dalam api neraka. Wa rajulun, ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Ya, kemudian diperintahkan ya seorang yang mempelajari ilmu, mengajarkannya, dan membaca Al-Quran. Artinya dia adalah seorang yang belajar ilmu, ta'allamal ilma, wa'allamahu, dan dia mengajarkan ilmunya, wa qara'a Al-Quran, dan dia juga membaca dan menghafal Quran. Dia dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu disebutkanlah nikmat-nikmat Allah kepada dirinya, dan ia pun mengakuinya. Maka Allah bertanya, untuk apakah engkau gunakan nikmat tersebut? Fama 'amilta fiha? Dia mengatakan, ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Aku telah mempelajari ilmu, aku telah mengajarkannya, aku telah membaca dan menghafal Quran karenamu semata. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, kadzabta. Engkau bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari'un. Engkau dusta. Sebenarnya engkau mempelajari ilmu itu agar engkau disebut alim. Engkau mempelajari ilmu dan mengajarkannya supaya engkau disebut alim. Engkau membaca Quran supaya engkau disebut qari'. Begitulah yang dikatakan, begitulah kenyataannya.
Maka ia pun diperintahkan agar diseret pada wajahnya, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian yang ketiga, warajulun wasa'allahu alaihi wa'atahu min asnafil mali kullihi fa'udhiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Ini orang yang ketiga ini. Ya, kemudian dibawalah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala seorang yang Allah telah beri kelapangan harta. Lalu disebutkanlah nikmat-nikmat Allah kepada dirinya dan ia pun mengakuinya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Qal, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka." Dia berkata, tidak ada satu perkara pun yang engkau anjurkan supaya berinfak di dalamnya, melainkan aku infakkan hartaku sudah semata-mata karenamu. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala kadzabta walakinnaka fa'alta liqala huwa jawad. Engkau dusta. Sebenarnya engkau berinfak, bersedekah supaya engkau disebut dermawan. Begitulah kenyataannya. Itulah yang dikatakan. Kemudian diperintahkan agar ia diseret di atas wajahnya, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, hadis ini merupakan ancaman yang sangat serius kepada orang-orang yang beramal tapi tidak ikhlas, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Namun ia lakukan amalnya itu untuk mengejar sebutan, untuk mengejar pujian, untuk mengejar sanjungan. Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum jami'an. Salah satu perkara yang sering menyeret manusia kepada dosa riya ini adalah suka dipuji, gemar dipuji, atau gila pujian. Ya, orang-orang yang gila pujian, orang-orang yang mengejar sebutan, orang-orang yang suka dengan sanjungan-sanjungan dan pujian-pujian, ini sangat rentan jatuh kepada penyakit riya ini. Konfidin, para pendengar yang budiman. Maka hindarilah ya, sifat gila pujian ini. Senang dipuji, senang mendengarkan pujian. Nah, kalau sudah mendengarkan pujian, dia tahan berlama-lama mendengarkannya. Tapi begitu dengar nasihat atau kritik ya pada dirinya, maka ia pun menutup telinganya. Nah, ini merupakan sifat munafik, sifat orang-orang munafik. Ini adalah salah satu tanda-tanda kemunafikan. Nabi mengatakan, wailun lil aqma'il qaul. Celakalah orang-orang yang memiliki sifat aqma'il qaul, yaitu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, yaitu ketika mendengarkan nasihat. Nah, begitu mendengarkan pujian, ya, telinganya terpasang besar-besar untuk mendengarkannya. Dia pasang telinganya baik-baik untuk mendengarkan pujian-pujian itu. Nah, ini adalah salah satu penyakit yang bisa membuat seorang itu jatuh kepada dosa riya ini, hingga dia beramal semata-mata untuk mengejar sebutan-sebutan tadi. Ini merupakan ancaman yang sangat berat. Ya, kalau kita cermati dan kita renungi dan kita resapi hadis yang kita sampaikan tadi, ini adalah ancaman yang sangat serius. Ya, ketiga orang itu bukanlah orang yang tidak beramal. Mereka sudah mengerahkan segala kemampuan mereka untuk beramal. Bahkan orang yang pertama, dia beramal sampai dia meregang nyawa, yaitu dia mengorbankan jiwa dan raganya. Ya, dia mengorbankan nyawanya. Ini adalah suatu pengorbanan yang besar. Ya, beramal hingga taruhannya nyawa, yaitu jihad fisabilillah. Ini adalah satu amalan yang besar. Orang itu telah mengerjakannya. Ya, dan ini adalah puncak amalan di dalam Islam. Wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fisabilillah. Ya, puncak dari amalan di dalam Islam adalah jihad fisabilillah. Ya, tentunya ini adalah amalan yang sangat berat. Namun itu semua sia-sia, sirna. Ya, seperti fata morgana. Ya, karena dosa riya tadi, karena riya tadi. Dia tidak mendapatkan balasan apapun dari pengorbanan yang telah dilakukannya. Hanya karena ya penyakit riya ini, hanya karena dosa riya ini. Bahkan dia diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Demikian juga orang yang kedua, dia telah menghabiskan waktunya. Dia telah mengeluarkan segala potensi yang ia miliki untuk belajar ilmu dan mengajarkannya. Dan dia menghafal Quran. Dia telah melakukan suatu amalan yang besar. Ya, Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.
Ini suatu amalan yang agung. Namun semua itu sirna, sia-sia, belaka, ibarat fata morgana. Ya, tidak ada bekasnya karena dosa riya tadi. Karena dia melakukannya bukan karena Allah, bukan untuk Allah, tapi karena riya. Mata-mata untuk mengejar sebutan, mengejar sanjungan, mengejar pujian, agar bisa disebut sebagai orang alim. Ya, bisa disebut ustaz, bisa disebut qori, atau disebut syekh, atau sebutan-sebutan yang kerap kali melenakan manusia. Demikian pula yang ketiga, orang ini juga telah melakukan suatu amalan yang besar, yang berat, ya, karena dia telah melawan sesuatu yang merupakan fitrah manusia ataupun merupakan suatu tabiat dasar manusia, yaitu qatur. Wa kana al-insanu qatura. Dan sungguhnya manusia itu qatur, ya, yaitu memiliki sifat qatur, yaitu kikir. Nah, orang ini telah berhasil menghilangkan ya sifat-sifat buruk yang ada pada manusia itu, yaitu qatur tadi, kikir, bakhil, ya. Dia menginfakkan hartanya fi sabilillah, dia menginfakkan hartanya katanya fi sabilillah, katanya fi sabilillah. Ya, tentunya ini adalah amal yang berat. Ya, dia telah menghabiskan waktunya untuk mencari harta itu, kemudian dia keluarkan, ya, katanya fi sabilillah. Ternyata bukan fi sabilillah. Artinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena untuk suatu sebutan, yaitu dia ingin disebut jawad, ingin disebut dermawan. Wah, ini orang baik hati, orang dermawan. Ternyata dia mengejar sebutan, maka apa yang telah dikeluarkannya itu ya tidak bermanfaat baginya sama sekali. Nah, tentunya kita tidak ingin nasibnya seperti ya ketiga orang ini. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, kalau kita cermati dari ketiga sifat manusia ini atau ketiga jenis manusia ini, ya mereka semuanya mengejar ya yang namanya sebutan, pujian dan sanjungan. Maka hati-hatilah, janganlah kita menjadi orang yang suka dipuji atau gila pujian tadi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah, sesungguhnya segala pujian-pujian itu lillah. Hakikatnya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya itu dipulangkan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam. Nah, kalau kita punya banyak kelebihan, kalau kita memiliki banyak keistimewaan, kalau kita memiliki banyak keutamaan, ya tentunya semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya banyak harta, kita memiliki ilmu, kita punya kekuatan dan keberanian, ya sifat-sifat terpuji itu datangnya dari siapa? Semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan ya semua itu kepada kita. Maka segala pujian hakikatnya dikembalikan dan terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ini tidak layak untuk ya dipuji dan mendapatkan pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan itu. Maka hati-hatilah setiap pujian dan sanjungan, karena kerap kali menyeret kita kepada ya satu penyakit, yaitu gila pujian. Ya, gila pujian, ya, gila popularitas, hubbul zuhur. Para ulama mengatakan, ya orang-orang Arab mengatakan hubbul zuhur taqsimul zuhur, yaqsimul zuhur. Ya, gila popularitas itu, gila ketenaran itu dapat membuat hancur seseorang. Ya, tentunya dapat menyeretnya kepada amalan riya ini. Waliyadu billah. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam sebuah riwayat dari Jundab bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman. Ya, bersabda dalam sebuah hadis beliau, "Man samma Allahu bihi, wa may yura'i Allahu bihi." Siapa saja yang niatnya untuk didengar orang, maka Allah akan membongkar niatnya itu pada hari kiamat. Dan siapa saja yang niatnya supaya dilihat orang, maka Allah akan membongkar niatnya itu pada hari kiamat. Itu Allah Subhanahu wa taala membiarkan ya keburukan-keburukannya tersebut. Demikian juga Ubay bin Ka'ab, ya, radhiyallahu anhu, meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Rasul bersabda, "Basyir hadhihi al-ummah bis-sana'i wad-din wa rif'ah wa tamkini fil ard." Sampaikanlah kabar gembira kepada umat ini berupa kedudukan yang mulia, as-sana', yaitu kedudukan yang mulia, ya,
waddin, keteguhan dalam agama, warif'ah, derajat yang tinggi, wattamkin fil ard, dan kekuasaan di atas muka bumi. Faman amila minhum amal al-akhirah di dunia, lam yakun lahu fil akhirati nasibun. Ya, Nabi mengatakan barang siapa mengerjakan amalan akhirat, ya, barang siapa mengerjakan amalan akhirat dengan tujuan, dengan maksud mengeruk keuntungan dunia, maka sedikit pun tidak ada baginya bagian, ya, tidak ada untuknya bagian di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kemuliaan, keteguhan dalam agama, derajat yang tinggi, bahkan kekuasaan di atas muka bumi ini bagi orang-orang yang amalnya itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk dunia semata, untuk mengeruk keuntungan dunia semata. Nah, ini ancaman bagi kita semua. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an, para pendengar yang berbahagia, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, ya, dan dijauhkan dari bencana dan musibah. Yaitu hendaklah kita mengikhlaskan setiap amal ibadah kita itu lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara untuk melatih keikhlasan dan menjauhkan diri dari riya adalah, ya, senantiasa berusaha untuk melatih diri untuk menyembunyikan amal. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, Innallaha yuhibbu kullal al-'abd al-ghaniyya at-taqiyya al-khafi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, yuhibbul 'abda, menyukai seorang hamba, at-taqi, yang bertakwa, al-ghani, yang kaya hati, at-taqi al-khafi, dan lagi tersembunyi, ya, lagi tersembunyi, menyembunyikan amal, ya, dan tidak memamerkannya di hadapan manusia. Ya, selama satu amalan itu bisa kita sembunyikan dari pandangan orang banyak, maka sembunyikanlah. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mengerjakan salat-salat sunat rawatib itu di rumah. Ya, tidak dikerjakan di masjid. Ya, kita dilatih untuk menyembunyikan amal kita dan tidak menunjukkannya kepada orang lain. Ya, nah demikian ikhwan fillah, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Nah, oleh karena itu ikhwan fillah, ya kita harus melatih diri supaya dapat meraih dan mencapai keikhlasan ini. Dan jangan lupa juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita dibersihkan hati kita dari penyakit riya ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Ali, ya, yaitu seorang laki-laki dari Bani Al-Kahil, dia berkata, pada suatu hari Abu Musa berkhutbah di hadapan kami. Dia berkata, wahai sekalian manusia, jauhilah dosa syirik, sebab syirik itu lebih samar daripada rayapan seekor semut. Maka bangkitlah Abdullah bin Hazan dan Qais bin Al-Mudarib dan berkata, demi Allah, tariklah kembali ucapanmu, atau kami akan melaporkannya kepada Umar. Diizinkan atau tidak? Maka Abu Musa menjawab, bahkan tariklah ucapan kalian itu. Ya, jadi mereka mengklaim apa yang disampaikan oleh Abu Musa tadi tidak berdasar. Ya, tidak ada sandarannya dari Nabi SAW. Maka Abu Musa mengatakan, bahkan kalianlah yang harus menarik ucapan kalian. Karena pada suatu hari aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan manusia dan beliau bersabda. Jadi ini beliau sandarkan kepada Rasulullah SAW. Ya ayuhan nas, ittaqu hadha syirk, fa innahu akhfa min dabibin namli. Wahai sekalian manusia, jauhilah dosa syirik, karena syirik itu lebih samar daripada rayapan seekor semut. Dan syirik di sini baik syirik akbar maupun syirik asghar. Faqal man sya'allah ayyakul wa kaifa nattaqi wa huwa akhfa min dabibin namli ya Rasulullah. Lalu ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami dapat menjauhi dosa syirik ini, sementara ia lebih samar daripada rayapan seekor semut? Itu ada seorang yang bertanya kepada Nabi ketika disampaikan oleh Nabi bahwasanya syirik ini
lebih samar atas manusia daripada rayapan seekor semut. Kadang-kadang seekor semut merayap, kita tidak menyadarinya, tiba-tiba kita sudah digigitnya. Atau kita tiba-tiba dia sudah masuk ke dalam pakaian kita, atau tiba-tiba dia sudah ada di dalam makanan kita. Begitulah rayapan seekor semut. Tidak terlihat oleh pandangan mata kita. Maka melihat kesamaran yang sangat samar ini, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami menyelamatkan diri, menghindarkan diri dari dosa-dosa syirik ini, sementara ia lebih samar daripada rayapan seekor semut?" Maka Rasulullah mengatakan, qulu, bacalah oleh kalian, ucapkanlah oleh kalian, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Bacalah, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang sedang kami mengetahuinya, dan kami mohon ampun kepadamu bila mana kami tidak mengetahuinya. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa ini supaya kita terhindar dari syirik, baik yang akbar maupun yang asghar. Di samping kita menjauhi hal-hal yang bisa mendorong kita, menyeret kita kepada syirik, syirik asghar tadi, seperti gila pujian, mencari popularitas, kemudian gila sanjungan, senang dipuji, dan adalah penyakit-penyakit yang bisa menyeret seorang itu kepada riya. Demikian pula latihannya adalah dengan melatih diri untuk menyembunyikan dan merahasiakan amal. Menyembunyikan dan merahasiakan amal. Ikhwan fillah, azanillahu wa jami'an. Dan jangan lupa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Nah, demikianlah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat terutama bagi diri saya dan bagi para pendengar yang berbahagia, dan semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk-bentuk kesyirikan atau kemusyrikan, baik yang besar maupun yang kecil. Demikianlah aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Baik, terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas pembahasan yang sangat menarik dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita ketahui bersama. Ikhwatal Islam dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan berikan kesempatan dan tampaknya hanya 5 menit saja waktu kita untuk berinteraksi dengan pendengar, untuk menerima pertanyaan dari pendengar kita, dan sudah ada penelpon kita di kesempatan pagi ini. Kita sapa saja. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Dari Henry di Kerawang. Ya, silakan Henry. Saya mau menanyakan ini, apa bedanya syirik dan musyrik itu? Syirik dan musyrik. Baik. Ya, Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pertanyaan dari Pak Henry, silakan Ustaz. Syirik adalah perbuatan, perbuatan syirik itu adalah perbuatan. Amalan yang dilakukan oleh manusia dan itu tergolong syirik. Jadi syirik itu perbuatan. Adapun musyrik itu pelakunya. Pelaku syirik disebut musyrik. Adapun syirik adalah dosanya. Dosanya seperti misalnya menyembah kubur, meminta kepada orang yang sudah mati, istighosah kepada selain Allah, berdoa meminta kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Ini adalah bentuk-bentuk dan contoh-contoh dosa syirik. Ini adalah syirik. Adapun musyrik itu adalah pelakunya. Orang yang melakukannya disebut musyrik. Wallahu. Baik, terima kasih jawaban Ustaz, dan masih ada waktu bagi kita. Kita angkat pertanyaan dari pendengar kita di kesempatan yang kedua. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana, Pak? Syafruddin Tangerang, Ustaz. Silakan Pak Syafruddin. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ane mau tanya nih Ustaz, di lingkungan Ane kan banyak kegiatan seperti tahlilan gitu ya. Pada saat kita diskusi, mereka berasumsi bahwa di dalam tahlilan itu banyak hal yang baik, misalnya silaturahim gitu kan, dengan berkumpulnya umat muslim. Yang kedua, katanya di dalam tahlilan itu kan ada lapad-lapad la ilaha illallah yang dibaca dan lain sebagainya yang itu. Jadi Ane minta penjelasannya, itu termasuk yang dilarang oleh Rasul atau tidak gitu Ustaz. Baik, dari sisi mana larangan tersebut begitu Pak ya?
Baik. Terima kasih Bapak Syafruddin atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Iya, tentunya ya satu ibadah ya baru diterima atau hanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah amal itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua adalah ikhlas tadi ya. Ikhlas lillahi ta'ala. Mungkin kalau dari sisi keikhlasannya orang yang mengamalkannya itu ya mengaku ikhlas dan itu hanya dia dan Allah yang tahu. Tapi itu tidak cukup ya. Hingga dia memenuhi syarat yang kedua yaitu sesuai dengan sunnah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, amalan yang dilakukannya itu adakah tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, jawabnya tentu tidak ada. Nabi tidak pernah mencontohkan cara zikir seperti itu, ya metode zikir seperti itu, ya dengan kaifiat dan ketentuan seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang, ya yang dilakukan di dalam tahlilan itu. Nabi memang pernah mengatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah, tapi ini adalah mutlak, ya tidak terkait dengan satu bilangan tertentu. Dan tidak terkait dengan metode tertentu. Nah, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang ini, mereka melakukannya satu dengan bilangan tertentu, ya 100 kali atau ada yang 1000 kali atau ada yang 10.000 kali. Yang kedua, mereka melakukannya secara berjamaah, ya makanya secara berjamaah. Nah, ini juga tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Kemudian mereka membacanya dengan suara keras. Sementara Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk merendahkan suara di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mereka melafalkannya tidak dengan tuntunan yang benar, seperti mereka ya memenggal-menggalnya. Ya, sebagian orang yang tahlilan itu membacanya la ilah atau illallah. Ada yang hanya hu atau huwa saja atau hu saja. Nah, ini tentunya semua ini ya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tidak cukup ya niat yang baik, ya tujuan yang baik, ya untuk diterimanya sebuah amal atau dikatakan sebuah amal itu amal yang saleh. Karena amal saleh itu adalah kumpulan dari satu niat yang ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang mengatakan ya ini kan baik, ini kan zikir, ya. Kita katakan, ya, apakah ada yang mengatakan mungkin, apakah saya disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena zikir? Ya, jawabannya seperti yang pernah ditanyakan juga kepada salah seorang salaf, ya, ulama salaf yaitu Abu Muhammad bin Sirin, ya. Ya, apakah aku diadab karena sholat ketika ia melihat orang itu mengerjakan sholat dengan tuntunan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah? Ya, kemudian beliau melarangnya. Ya, kemudian orang itu berkata, ya Rasulullah, apakah ya Abu Muhammad, apakah aku diazab karena sholat? Maka beliau mengatakan tidak. Kamu tidak diazab karena sholat, tapi kamu akan diazab karena menyelisihi dan menyalahi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikian pula ya jawaban kita kepada orang-orang yang tahlilan itu, kalau mereka mengatakan apakah saya diazab karena berzikir? Tidak. Bukan diadab karena zikir, tapi karena menyalahi sunnah Rasulullah SAW di dalam zikir. Karena ya zikir itu adalah ibadah dan ibadah tidak boleh dikarang-karang sendiri. Ya tidak boleh kita buat kreasi baru yang nggak ada tuntunannya, tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian. Baik Ustaz, tampaknya masih sudah ada penelpon yang menunggu. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz ya dari Pak Abu Harun atau Pak Harun ya di Jakarta. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Syirik kecil atau ria ini Ustaz, untuk misalnya seperti beramal, sedekah atau amal lainnya mungkin bisa disembunyikan. Tapi kalau seperti misalnya sholat atau saum, ini dilihat orang, ini kelihatannya agak sulit. Bagaimana caranya untuk menghindari supaya terhindar dari kejahatan? Jadi ada beberapa amal yang bisa kita sembunyikan ya. Seperti misalnya sholat fardu 5 waktu di masjid, kita tidak bisa bersembunyi di situ ya. Kita tidak bisa menyembunyikannya, ya. Nah, ada beberapa amalan ini untuk latihan, untuk mencapai keikhlasan dan menghindarkan diri dari ya penyakit suka dipuji atau suka disanjung, ya.
ya, senang ataupun merasa bergairah hanya kalau dilihat orang banyak, ya, hanya kalau dilihat orang lain. Nah, ini bisa kita sembuhkan penyakit-penyakit yang buruk ini dengan melatih untuk merahasiakan amal dan menyembunyikan amal kalau memang perlu untuk disembunyikan dan maslahatnya lebih besar disembunyikan. Ya, seperti sholat sunat rawatib. Saya mencoba beri contoh sedikit, yaitu sholat sunat rawatib. Ada sebuah sunnah yang ditinggalkan oleh manusia sekarang ini, yaitu mengerjakan sholat sunat rawatib di rumah. Ya, mengerjakan sholat sunat rawatib di rumah. Nah, ini adalah satu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sebenarnya, tapi kebanyakan kaum muslimin pada hari ini tidak melakukannya. Ya, tidak melakukannya. Mereka mengerjakannya di masjid. Begitu selesai sholat fardu dan selesai zikir-zikir sudah sholat, mereka berdiri ramai-ramai dan mengerjakan sholat sunat rawatib. Padahal Nabi lebih menganjurkannya untuk dikerjakan itu di rumah, bukan di masjid. Ya, bukan di masjid. Bahkan Rasulullah menjamin kebaikan dan rahmat, ya, berkah di satu rumah yang dikerjakan di situ salat-salat sunat rawatib. Ada sebuah hadis itu, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjamin kebaikan di rumah orang yang mengerjakan salat sunat rawatib di dalamnya. Namun ya, sepertinya sunnah ini sudah diabaikan oleh kaum muslimin. Ya, pemandangan yang kita lihat sekarang, kaum muslimin begitu selesai salat fardu, selesai zikir-zikir sudah salat, mereka langsung berdiri dan mengerjakan salat-salat sunat rawatib. Nah, ini tentunya ikhwan fillah ya bertentangan ya ataupun tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apalagi ini dilakukan secara rutin. Nah, hendaklah kita merubah sedikit ya, kita hidupkan kembali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya, dengan mengerjakan salat-salat sunat rawatib itu di rumah. Nah, di sana ada sisi latihan, melatih diri untuk menyembunyikan amal, merahasiakan amal. Karena urusan menyembunyikan dan merahasiakan amal ini juga perlu latihan. Ya, kadang-kadang kita baru semangat, ya, muncul semangat kita kalau dilihat orang banyak, dan itu adalah suatu hal yang normal ya, sebenarnya ya. Tapi itu kan berpotensi untuk berkelanjutan dan membuat kita jatuh kepada tanpa terasa terseret kepada dosa riya tadi ya. Nah, demikian. Nah, dahulu para salaf suka untuk menyembunyikan amal mereka. Bahkan ada suatu buku yang bagus itu bisa dibaca, Al-Atqiya wal Al-Akhfiya, ya, orang-orang takwa lagi tersembunyi. Tadi hadis sudah kita bacakan, innallaha yuhibbu al-'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Allah menyukai hamba yang bertakwa, hamba yang kaya hati lagi tersembunyi. Nah, menyembunyikan amal inilah yang ya kita sebutkan tadi perlu latihan-latihan ya. Nah, sedekah juga demikian ya. Sedekah, semua orang bersedekah. Ya, tapi ada satu jenis sedekah yang lain dari yang lain. Yang Allah beri ganjaran lain daripada sedekah-sedekah yang lainnya. Yaitu sedekah di mana seorang mengeluarkan sedekahnya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ya, tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Ini menunjukkan bagaimana dia berusaha untuk menyembunyikan sedekahnya itu. Ya, berusaha untuk menyembunyikan sedekahnya tadi. Nah, demikian ya, salah satu latihan untuk meraih keikhlasan dan menjauhkan diri dari penyakit riya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya dan pertanyaan Bapak tadi menutup perjumpaan kita. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan. Dan ada kesimpulan akhir untuk menutup perjumpaan kita, silakan Ustaz. Ya, jadi intinya para pendengar yang berbahagia, hadirin yang berbahagia, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Hendaknya kita berhati-hati terhadap penyakit riya atau dosa riya ini. Karena ancamannya sangat berat, ancamannya sangat besar, di mana amal-amal kita akan terhapus, ya, akan terhapus, pahalanya tidak kita peroleh, bahkan lebih dari itu kita bisa diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka karenanya. Maka dari itu kita harus melatih diri untuk mencapai keikhlasan dan membersihkan diri dari noda-noda riya ini. Salah satunya dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, di samping usaha-usaha yang kita lakukan ya, seperti ya, membersihkan ya, diri dari penyakit suka dipuji, kemudian melatih diri untuk berusaha untuk merahasiakan dan menyembunyikan amal sebisa mungkin ya. Di samping itu jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
doa yang diajarkan oleh Nabi tadi, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik sedang kami mengetahuinya, dan kami mohon ampun kepadamu bila mana kami tidak mengetahuinya. Nah, demikian saja, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan menyinggung perasaan. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim.